kopi. Ganti. Wis meluncuri. Mas. Oke. Wis kadung. Oke, nggih. Cuman Di Reka wau. Oh, sing mau ngileno. Nggih. Rasido. Balik kanan di Jiko Reka. Sebab reka toh, Bu. Wis. Ingin ngapunten. Ya, ini kita buka dulu ya, Om. Seperti biasa kita ketemu lagi di Trigis Lur. Cerita gagasan inspirasi nih sedulur. Tentu saja di YouTube channel Berbagi Cerita. Ini kita sangat senang sekali. Saya, Om dan juga Abu berada di base campnya relawan Karang Pandan atau biasa yang disingkat Rendan. Rendan. Nek asumsiku Rendan kuwi sak ngertiku gitu mau maaf iki. Kira dandan. Tapi ternyata beda ya ini artinya relawan Karang Pandan. Betul. Nah, di tahun 2020 ini kan ya segera berubah ya Om. Ya. Jadi tahun 2021 semuanya kan pasti ada perubahan menuju tambah atau berkurang. Tapi yang harus kita tambah adalah dari sisi kemanusiaan. Iya. Kemanusiaan itu tapi harus kita tambah terus. Ora sih. Kowe baru nunggu ning glugu. Omonganmu gak sih? Enak sing anu. Sing bacono manusia. Dan di sisi kemanusiaan itu sangat erat sekali kaitannya dengan mereka-mereka yang ada di depan kita ini. Kita Nah, tahu krungu apa, Mas? relawan Karang Pandan. Wah. Dulu saya mengalami sendiri ketika ada peristiwa di Touring Klatak di Pacitan, kan ada tetangga saya toh yang mengalami kecelakaan dan akhirnya tidak tertolong, mereka lah yang menjemput dari Pacitan dibawa ke sini. Luar biasa. Gitu, Mas? Ya. Nah, Padahal di ambulannya tulisannya apa? relawan Karang Pandan Terus ada tulisannya tidak dilarang menerima imbalan. dan meminta. Ya tiga gas sih. Logika aku ki ora main ning kene. Kene kono do kene. Nah, lebih jelasnya mari kita bersama relawan Karang Pandan. Sebelumnya perkenalan dulu Mas. Monggo Mas, mulai dari panjenengan. Nama saya Adi Irawan. Irawan. Alamat saya di sekitaran itu baratnya Pak Mantep. Nah, kalau di Rendan saya sebagai sekretaris. Sekjennya nih niki. Sekretaris juga. Sekjen nggih. Mas Ade itu asli Karanganyar. Karang Pandan. Karang Pandan. Nek B kan Jakarta. Iya. Semarang. Adi. Saya perkenalan, nama Moko, anggota Rendan juga, tinggal di Musuk Tahuning, Karang Pandan. Kapolsek bro. Nah, sama aja. Sama namanya. Nah, panjenengan Mas. Perkenalkan, nama saya Mas Sahid. Mas Said. Di relawan Karang Pandan saya sebagai ketua. Ketuanya Mas. Ini ketua yang udah dua kali nih. Ini sebenarnya dulu Mas Moko. Mas Moko ini setelah ada pemilihan lagi, bulan saya dipercayai oleh amanah oleh teman-teman ya. Jadi sebenarnya beratnya gitu untuk demi kemanusiaan. Iya. Berarti Mas itu yang punya saya raya saya. Ya betul. Mungkin sehari ini tenggelam bintang 5. Ini ning lobine tapi. Oke, ini konco-konco semuanya. Kita pengen tahu sejarahnya
relawan Karangmandan itu awalnya pripun ya, Mas? Mulai dari tahun berapa berdiri? Ini kok Mas Moko Krin, monggo. Semoga. Krin. Kalau awal ceritanya Rendan itu berdiri. Jadi kita sekumpulan anak-anak yang senang main ke gunung. Oh, sering pendaki? Ya, kebetulan kita sering ngobrol, nongkrong, itu kok piye carane untuk kegiatan sosial, untuk kemanusiaan. Jadi selain kita belajar untuk membantu kebencanaan, juga sosial kemanusiaan. 4 tahun lalu Mas Adi, Ya, 4 tahun yang lalu akhirnya kita berkumpul, kebetulan didukung oleh Pak Camat Karangmandan yang waktu itu Pak Heru. Itu sangat mendukung, menyambut baik kita, terus akhirnya kita bentuk, kita beri nama Rendan. Memang seperti yang disampaikan Mas Tera tadi, Rendan itu konotasinya negatif, kiri dadan. Nah ini kita berusaha untuk merubah image yang jelek Rendan itu menjadi bagus. Iya. Akhirnya alhamdulillah terkabul. Sekarang orang taunya Rendan itu bukan kiri dandan, tapi relawan yang sering nulung, yang kebanyakan kalau di sini sering nulung laka. Begitu. Jadi setelah sekian waktu kita terbentuk seperti ini. Itu ya dulu di sini, Mas. Dulu di kecamatan. base camp kita di kecamatan. Oh. Di kantor Camat Karangmandan. Kecamatan dibongkar kan kemarin atau ada perubahan renovasi, terus akhirnya kita cari tempat, akhirnya kita nemu di sini yang kita tempatin kan tempat rumah dinasnya penyuluh pertanian. Jadi di sini itu kita pinjam pakai itu. Oh, pinjam pakai. Nah, nanti kalau ini dipakai gimana, Mas? Ya kita cari lain. Ini modelnya kayak kelambi yuk. Beda digo ki istilah. Tapi sudah ada gambarannya di mana? Ya sementara ada. Nanti kita kemarin juga Pak Bupati juga bilang, maksudnya Rendan tak keingon. Neng kok kapan mau tahun ini mau tahun besok kan seperti itu. Jadi kita juga nunggu dari Pak Juli juga. Pak Bupati gitu. Ngatur Pak Yuli. Pak Bupati iki ya mirsani iki. Monggo Pak, mengki rencang-rencang Rendan iki nggih segera direalisasikan. Masalahnya ya kaitannya dengan tadi Betul. kemanusiaan. Nah, karena yang namanya rumah kemanusiaan ini kan kalau baik, layak, kemudian indah itu kan juga panjenengan nyaman di situ. Saya kira Pak Bupati juga langsung Ya. untuk kemanusiaan. Cocik pokoknya. Karena yang kita tempati sebenarnya ya bukan kurang layak sih Mas. Makanya kita renovasi sedikit-sedikit lah. Kita tambah sulam seperti itu. Jadi ya kita nempatinnya seadanya dulu kan, seperti itu. Yang penting kita kalau panas juga nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Gitu aja. Nanti kalau untuk waktu emergensi, karena kita 24 jam kan Mas. Iya kita 24 jam. Jadi ada permintaan terutama kecelakaan atau apa 24 jam itu kita standby. Kita siap lah. Seperti itu. Enggak, Mas. Ini kan sistemnya juga piket gitu ya, Mas. Nah, begitu. Kayak shift kan. Iya, sih. Mereka kan punya keluarga, Nah, punya kepentingan-kepentingan. ya, di tetangganya Iya. mungkin kepentingan intern gitu. Sing tak kamu nih. Tujuan ini apa tuh, Mas? Kok sampai kerso kayak gini tujuannya Anda itu apa? Sebenarnya untuk itu sebaik-baiknya manusia kita bisa berguna bagi orang lain. Nah, gitu, sebaik-baiknya orang gitu itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, Tembungi sing dhuwur. niku. Ini kayak gawe sumur ini. Jeru. Nah, kita istilahnya nggih sepatut Rendan itu bisa bermanfaat untuk kemanusiaan. Kita Juga berbagi bidang. ladang untuk beribadah kita, untuk menolong orang lain. Nah, di Rendan itu misalkan tidak bisa membantu, kita bisa membantu tenaga, bisa membantu pikiran. Nah, itu toh. Di awal terbentuknya kan teman-teman ini walaupun kelasnya kampung kan preman-preman Mas. Iya. Mantan Jadi, preman semua. dilumpukke ayo berbuat api. Ah, Iya, Ceritanya gitu. itu mantan preman semua. Alhamdulillah. panjenengan iki. Ya bukan saya. Asik ngacare. Iki
kayak gendut tau. Awal cerita begitu, tapi ya alhamdulillah bisa merubah yang tidak baik menjadi baik. Ya, untuk kendalanya seperti yang penjenengan tanyakan tadi, wong duwe keluarga. Memang awal-awalnya agak berat nggih. Memberi pengertian istri itu agak berat. Nggih, tapi akhirnya berjalannya waktu mereka ngerti ya. Dengan jiwa kita mereka ngerti dan menghargai itu. Itu. Terus Mas. Ya sih, arep terus gitu. Iki ngapunten iki suarane di jalan raya ini kan yang hari ini kan liburan panjang. Agak rame menawi pindah ojo. Pindah tang lebet angsal gitu. Boleh, Monggo, boleh. Cik, tapi tempatnya ala kadarnya. Ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube BBC. Kalau tidak nanti malam aku akan datang ke rumahmu. Nah, kita lanjutkan Kanca Kinci. Ini kita langsung diaturi ning nggon jero base camp-nya relawan Karangpandan. Sangat nyaman. Iya. Dan juga rodok sumuk. Boten. Ya, oke. Matur suwun sangat nggih kanca-kanca relawan semua yang Ya, ada di relawan. bawah. Jumlahnya sekarang sampai berapa, Mas? Anggotanya relawan Karangpandan? 70 Sekitar 70. nggih. Biasa ya. 70-an. Itu angkatan Angkatan 1 dan 2. Angkatan 1 dan 2. Kita udah pernah dua kali diklat Diklat. SAR itu yang mimpin dari Basarnas Pos Surakarta. Jadi pelatih kita, tentor kita dari Basarnas langsung. Itu. Jadi yang Di Sucipto itu. tapi kita pelaksanaan diklatnya itu kan di sini di Bangsri sama yang di Nduplang sama di Gunung Gamping untuk water rescue-nya di Delingan. Jadi kita langsung terjun untuk 3 hari full 3 hari. Itu Diksar ya, Bang? Iya, Diksa. Itu dulu apa? Ya. Pendidikan dasar. Enggak Mas gini. Menggok. Kan segini banyak 70 orang dengan iso nglumpukke kiai-kiai kayak gini. Ya. Aku gumunku gini loh. Mereka itu tidak menerima Sepeser pun. iya. Terus operasionalnya gimana? Terus gaji itu gimana, Mas? Apa, Mas? Cepet. Enggak sikile mau. Iya. Pripun, Mas? Siapa? Yes. Ini untuk relawan sendiri kita flashback atau kita ulang memang kita tidak dibayar. Kita tidak dibayar sama siapapun. Karena kita berdiri di sini, kita kemauan sendiri, niat tulus ikhlasnya sendiri. Jadi sing bayar nggih Gusti Allah. Sing kuasa. Sing kuasa lah. Saya Mas. Sing kuasa. Kan Facebooknya ada ya, Mas? Facebooknya apa, Mas? Facebooknya Sedulur Rendan sama Rendan Indonesia. Instagramnya? Instagramnya Rendan Indonesia. Nah, itu kan ada foto-foto. Itu ada di Gempa Palu juga. Iya. Itu ke sana juga. Untuk yang di Palu kemarin kita memulangkan orang sini. Warga Orang Karanganyar. Sampai ke Palu sana, Mas. Iya. Jadi orang Karanganyar ini kan kemarin berapa orang, Pak? 12 ya. Iya. 12 itu dia kerja merantau. Kerja bangunan. Kerja bangunan, terus gempa itu otomatis dia kan tidak bisa kerja. Dia bingung. Mau pulang nggak? Dia ceritanya itu dia hanya membawa sekitar 20 butir telur rebus untuk Kayak makan. dijal. Iya, untuk makan. Jai kurang. Nah, itu terus kita inisiatif kalau kita membantu ke sana, paling kita bisa membantu materi lah, paling kayak sembako dan sebagainya. Terus ada permintaan itu lewat Facebook ya, Mas Atno ya dulu ya dari Facebook. Jadi teman-teman warga yang di sana itu messenger sama di Rendan Iya. bahwa dia butuh bantuan nggak bisa pulang. Akhirnya kita koordinasi sama anggota, kita memulangkan tuh biayanya berapa, tiket pesawat tuh kemarin habisnya berapa juta gitu, lebih dari 6 juta. Akhirnya kita ngerecek di Bangjo. Ya. Jadi kita ngerecek di Bangjo, kita dapat uang berapa juta, kita belikan tiket, dia bisa pulang ke sini. Kita ngerasa di Bangjo itu kebetulan dulu ketuanya masih Mas Moko ya. Iya. Terus
kebetulan saya yang mengoordinir di Resek Bangjo itu sekitar dapat 29 juta. Weh. Di Bangjo loh cuma di Bangjo. Sesuk rono piye? Nah, itu kita memulangkan pertama yang mau ikut pulang itu orang 6. Jadi orang 6 itu masih di sana karena di sana masih mencari mandornya untuk gajian itu loh. Nah, yang 6 itu wis pokoknya saya pulang. Ya udah kita pulangkan melalui kita lah juga ada di sana juga mempunyai relasi sesama relawan. Sama relawan itu lebih mudah kita relasi ya. Relasi yang ada di sana siapa, oh relawan ini kita kontak ya. Kontak, oh ini warga kami ini dari Karangpandan mau pulang otomatis. Jadi sampai base camp suruh mandi, kita kasih makan ya. Nah kebetulan ya sing bejo niki sing piantun 6 niku Pak Bejon niku piantun 6 langsung dipanggil Pak Bupati gitu. Terus kalau bejo piantun 6 niku. Habis itu kita pulangkan ke rumah-rumahnya masing-masing. Berarti kan nggak hanya di Karanganyar saja Mas ya. Iya. Di luar pulau pun Betul. Ya. Di luar Jawa. iya. Nggih, insya Allah Rendan bencana dimanapun kita tetap kirim tim. Oh, iya. Nggak tahu itu 2-3 orang kita pasti kirim. Kita baju oranye ini baju kebesaran. Jadi baju oranye itu image-nya masyarakat itu, oh itu tim rescue. Ya. Gitu. Jadi otomatis masyarakat yang sudah tahu bahwa itu relawan, dia paling membantu ringan. Jadi untuk penanganan medis entah itu laka, patah tulang, patah kaki itu teman-teman sudah dibekali semuanya. Dari diklat itu, dari patah, dari istilahnya kecelakaan dari atas sampai bawah ini, itu kita sudah tahu. Kasarane mumpuni lah Ya. untuk menolong yang model laka air, laka di jalan, laka di gunung itu kita benar-benar personil kita siapkan punya kemampuan untuk Sudah menangani. dikasih teknik. Iya. Ya, tekniknya. Jadi yang dokternya yang senior kan juga sudah berlisensi. Ya. Insya Allah. Karena kan gini, Iya. kita menolong, kalau asal-asal menolong, kita nggak tahu kita nanti katakanlah patah tulang, nanti yang penanganannya itu salah, itu malah tambah fatal. Betul. Gitu. Memperparah gitu. Iya, Iya. memparah. Apalagi orang jatuh yang di apa namanya tulang belakang itu paling rawan sekali. Itu nggak boleh diangkat. Sekali diangkat udah itu nyawa itu. Iya, Mas. Iya, kontinti. Betul itu. Kita juga waktu itu kita ada pelatihan apa itu istilahnya diksar itu dari Basarnas itu juga biayanya juga mahal. Kita sedang Renda juga nggak punya loh. Iya. Ya, kita ngasih wah niki kali medal unjukan niki kan kopi niki. Sak wontene niki lho. Ngapunten niki jenenge relawan niki siaran bareng di Sugowedan. Kopi ini. Nah, kita juga Kopi pasto. besar jadi kita juga kemarin membuat proposal terhadap ya yang di warga Kecamatan Karangpandan yang istilahnya simpati terhadap kita. Oh gitu. Operasional diklat itu. Oh gitu. Dari diklat pertama, dari diklat kedua. Nah, itu. Baik. Ya alhamdulillah Rendan sudah dapat kepercayaan ke masyarakat ya. Iya. Nah, ini kan relawan Karangpandan itu kan sudah banyak sekali menangani permasalahan laka air, laka lantas dan sebagainya. Mesti pengalamannya mesti akeh. Pengalaman yang unik-unik lah. Napa Mas? Iya. Pengalaman yang unik satu dulu. Iya. Kalau wis tau kurung-kurung wae wingi pokoknya unik Mas. Ngoten lah niat cerita. Lah sing nomor kene sing laka air napa untuk Ini sing anu mawon, sing Dipilih mau. pilih. laka ning bukan laka kecelakaan enggak, tapi laka rumah tangga. Ya. Pernah. Jadi satu keluarga ini bertengkar, jalan bareng naik motor, suami istri sama anaknya.
Ini karena pertengkarannya mungkin mereka makin hebat mungkin di jalan, istrinya disuruh turun ditinggal kabur. Jadi kita bingung juga karena laporannya itu laporan hilang ya, laporan hilang. Jadi kita juga montang-manting nyari keluarganya yang di nggak taunya setelah kita datangi rumahnya lakinya itu udah tidur di rumah. Jadi kita damaikan lah akhirnya begitu. Itu termasuk lucu juga buat kami. Relawan rumah tangga. Yang kemarin itu yang apa orang daerah Bluro ya, Bluro Cepu. Oh ya. Kemarin Mas Sidon ini ya Mas Sidon ini. Itu jadi kasusnya itu gini Mas. Dia merantau di Jakarta. Dia disuka sama orang laki-laki lah. Terus dia menikah. Habis sebenarnya dia pulang punya anak ditinggal laki-lakinya. Tinggal laki-lakinya terus sama keluarganya yang di Bluro itu dituntut terus, dipaksa. Intinya harus cari suaminya, tanggung jawab dan sebagainya. Nah akhirnya kan dicari, katanya rumahnya Wonogiri, Karanganyar seperti itu. Dia jalan kaki dari pertama dari apa namanya itu terminal Solo. Terus naik bis ke Tawangmangu. Terus akhirnya jalan kaki, ya Mas Sidon ya itu ya. Jalan kaki sampai di sini sama orang sekitar itu diantar ke Rendang. Itu Mas Sidon. Diantar ke sini. Iya, diantar ke sini. Padahal kita kan relawan kebencanaan dan kemanusiaan itu. Padahal itu bukan apa ya namanya, bukan ranah kita. Tapi kalau sudah dikasihkan ke sini ya apa boleh buat. Akhirnya Ya kita tolong, kita rawat, maksudnya kita kasih makan, kita dan sebagainya itu. Ya udah, kita pulangkan. Padahal orangnya itu ya lumayan lah. Teman-teman nyesel loh gitu. Lumayan ini nopo nih. Lumayan cantik. Lumayan pahit tuh. Karena teman-teman dari sini banyak yang jomblo. Gitu. Wah, mesti ya. Para gadis-gadis di sana menginginkan suami yang bertanggung jawab itu pilihlah suami dari Rendang. wong liya iki ditulung. Apa meneh Gur panjenengan. itu unik juga itu. Ya. Nah, pernah juga nggak Mas mengalami ngapunten nih sebelumnya di Sebalak ini? Pernah. Jadi mungkin waktu awal-awal justru sering, justru kita dibilang sering. Dan pernah satu ketika bikin kita nyesek juga. Jadi pernah satu ketika kita nolong korban laka karena lukanya cukup berat. Jadi kita lakukan sesuai prosedur, kita antar ke rumah sakit. Katanya sudah pulang, nggak taunya beberapa hari kemudian meninggal. Dan keluarganya ini nggak terima, nuntut ke sini. Jadi ngomong ya enggak, kita jelaskan apa adanya. Terus akhirnya mereka pulang, nggak tahu gimana ceritanya. Beberapa hari kemudian mereka balik lagi ke sini, ternyata mereka minta maaf. Seperti itu. Jadi sempat waktu kita dimaki-maki ya nyesek juga, wong kita wis niate ya niat nulung, tapi kok kejadiannya seperti itu kan kita juga nggak nyangka kan gitu. Itu nggak enaknya itu. Oh iya. Nggih. Mungkin oke enten sing misalkan kowe mlebu Rendang digaji piro. Wah, iya. Gaji piro to? Kowe melu Rendang iki anak bojomu dipangan. Pakane opo? Seperti itu. Padahal niat kita itu ya seperti itu tadi. Masalah gaji pasti ada. Rezeki kan nggak materi kan, Mas. Iya. Mungkin dengan adanya sedulur juga bisa jadikan rezeki yang seperti Monggo. itu. Mas Ujang, Mas Wiwit, Mas Adi, wah ini. Semakin malam semakin ramai sini. Ya, Ini yang apalagi malam malam sampai Jumat. Malam Jumat. Malam Jumat itu pasti banyak. Gitu. Ya, ini malam Jumat Malam Jumat ini ngumpul ini. Ini ngoyak terus Mas nggih. Lah niki lho, seperti yang jenengan suguhke ke saya dan Abu kopi. Ini sebenarnya Antoni logistiknya itu dari mana gitu loh. Dananya itu dari mana? Nah, ngoten lho. Satu dari iuran kita juga. Iuran anggota. Jadi kita setiap ngumpul ider ceting lah istilahnya, ider ceting. Jadi ngusang 2.000 ya lebokke 2.000, 5.000, 10.000 gitu. Yang itu ada masih rezeki sampai sekarang sampai alhamdulillah. Ya buat operasional ambulan, segala macam itu kita untuk dari situ. ambulan pertama itu kita beli juga kita share kilo.
Nggih, cetingan itu. Cetingan. itu. Nah, ambulan pertama ini ambulannya berapa tuh Mas? Kalau sekarang Sekarang tiga. tiga. Oh, Hmm, tiga. tiga. Kemarin kan pertama satu, terus karena apa mungkin karena mobilnya itu operasional terlalu banyak, akhirnya kita cari yang lebih irit ya, seperti Nggih, itu. karena permintaan warga juga semakin tinggi. Karena kita 24 jam loh Mas. Nggih. Nah iya. Nggih, Kita jadi 24 jam itu. yang kita tangani juga nggak hanya korban apa nggih, korban bencana, kecelakaan enggak. Jadi banyak sekali Mas. Jadi yang mesti jemput jenazah, Ya. seperti kita tadi yang waktu mau Tik tadi, nggih, depan tadi. langsung seperti itu, ada yang jemput orang sakit dari rumahnya antar ke rumah sakit seperti itu. Belum Jadi pengisian apa. satu unit ini kurang, akhirnya jadi 2, akhirnya jadi 3. Ini pun kita juga masih muntang manting, jadi istilahnya masih kurang gitu. Seperti kurang ini. armada. Nggih. Panjenengan mohon maaf tidak pernah mengumumkan gitu ya. Enggak. Untuk kami butuh armada. Tidak, enggak berani. Mas. Enggak berani. Tapi kalau Mas Tera mau mengumumkan silakan. Ya kita berterima kasih nih. Ini aja pasti sudah langsung ada yang tergerak ya. Amin, 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 amin. Seperti itu ceritanya. Dan peralatan pun juga kita Nah, peralatan gimana? masih kurang Mas. Kita peralatan kalau longsor itu kan kita butuh alkon, senso, sepatu boot dan sebagainya. Kan itu masih kurang lah. Ya, kita ada cuma kita mungkin istilahnya kalau untuk skop yang besar kita enggak. Kalau kemarin yang longsor Karangmandan kemarin, Ya. nah itu yang dulu itu yang meninggal 8 kan itu sampai selesai kita rendan yang istilahnya tuan rumahnya kan rendan. Iya. Itu Itu- sampai semua alat kita keluarkan, Waktu Rendan berdiri sudah diuji itu. diuji Mas. Satu Oh, iya, iya. pasar Karangpandan Pasar terbakar. Ya, ya. Itu pertama rendan berdiri. Berdiri. Jadi rendan berdiri selang 1 Langsung. bulan ya itu. Satu 1 bulan nggak langsung ada. nggak ada. Langsung Langsung. pasar Karangmandan. Langsung dites. Itu ada firasat loh Mas. Nggih. Ada istilahnya ada tanda-tandanya. Ada kucing yang 3 warna itu loh, kembang telong. Ya, ya. Nah itu muter di base camp Basecamp lama di kecamatan. Kecamatan. Iya. Jalan dulu. Muter terus sampai satu anggota itu yang risih kan, langsung kucing dimasukkan ke lemari. ke lemari. Lemari didodok terus. Akhirnya dikeluarkan, dikasih makan nggak mau. Itu sekitar jam 11 sampai jam 12. Kemudian di dalam base camp itu tahu-tahu ambune sangit. Iya. Padahal nggak ada yang bakar-bakar. Kucingnya mau rapat dua keluarga ya tapi. Baik-baik kok. Kucingnya minggat gitu. Oh, terus pas sangit niku kejadian kan setengah 2 ya. Langsung tahu-tahu apa? Api langsung mulai terus dari damkar ke barat. Dari arah barat. Habis itu kucingnya hilang, Mas. Kucingnya hilang. Bar niku let pirang dina mriki mulai kucingnya. Oh, bukan mulai. Boten. Ya mungkin kangen lah. Bang telur. Telon Bang itu. telon. Itu pasti, Mas. Entah setiap kejadian apapun lah. Kucing itu nongol. Nah, terus kemudian kejadian kayak mungkin nggak mau kecelakaan atau apa. Padahal kita nggak minta ya, kita nggak minta ada kecelakaan nggak. Itu pasti ambulan itu pasti ada isyaratnya. Iya, entah lampunya nyala. Yang parkir di depan itu. Iya, Mas. betul. Iya. Seperti itu. Kok gak setir ini, Bu? Itu. Jadi itu pengalaman-pengalaman bagi teman-teman yang merasakan. Apalagi driver-driver itu pasti merasakan itu. Wah, Itu. kita diceruk bojone. Gitu. Iya. Itu adalah cerita yang Cerita yang mistis juga Iya. dari teman-teman relawan Karangpandan. Luar Terus- biasa. Harapannya apa tuh Mas? Bagi Nggih. relawan Karangpandan. Kalau saya pribadi oh, lu suruh gue. Ora ngomong-ngomong lho. Di malam Jumat. Ya jangan lupa, Bu. Kalau harapan saya itu ya kecamatan yang lain itu ya kayak Rendan Punya Ya, seperti relawan mereka. sendiri. Relawan mana Tasikmadu apa terus Nah, itu memang gini. Relawan Karangpandan itu terbentuk itu dari masing-masing daerah. iya Itu sudah mempunyai apa sebagai embrio Rendan embrio. Wah, Rendan ada terus mulai Muncul. Bermunculan. bermunculan. sudah gitu ya Sudah gitu. kalau harapannya Rendan
ya pengennya apa ya, ada relawan-relawan mungkin di daerah lain lah, itu yang benar-benar dia itu tulus ikhlas membantu. Itu jadi tidak hanya mendirikan relawan, mencari bantuan, habis itu bubar. Jadi memang harus komitmen tujuan kita, karena di relawan ini itu ada seleksi alam. Jadi tidak dipaksa, kowe kudu dadi relawan enggak. Kita ikuti naluri hati kita. Jadi cuma gabung ya gabung, enggak masalah kan, seperti itu. Jadi yang di sini semuanya itu udah terbentuk sama niatnya, sama nalurinya untuk apa ya, menolong sesama lah gitu. Dan menolong pun tidak memandang itu anak pejabat, itu anak petani atau itu anak apa. Kita semua kita tolong. Seperti itu. Kalau pandangan Mas, kalau harapannya masyarakat gimana Mas? Kalau Untuk pandangan ke Rendan apa gimana? satu harapan saya nih secara pribadi kepada pemerintah, Ya, yang oke. jelas minta perhatian yang lebih lah buat relawan, bukan hanya Rendan ya, tapi buat semua relawan lah. Ini lebih diperhatikan karena nggak tahu apa namanya, kita juga membantu program pemerintah. Yang jelas itu ya. Jadi kayak kami ini jane ya ora pengin jane diomong-omong kayak itu tidak baik buat kami sebenarnya, tapi kita juga mandiri seperti ini ya. Moga-moga pemerintah lebih melihat kita dengan membantu yang lebih lah. Selama ini sudah dari pemerintah sudah dibantu, cuma dengan pergerakan kita yang tinggi ini kan masih kurang buat Rendan khususnya. Buat Rendan khususnya kurang. Seperti itu. Untuk masyarakat Mas, misalnya ada bencana, apa ada misalnya kejadian gimana Mas? Baiknya gimana? Gini, kalau untuk kebanyakan masyarakat satu waktu ada kejadian misalnya laka, itu jangan untuk pertama itu jangan sampai untuk menolong dulu ya, karena untuk menolong pertama itu harus mempunyai istilah skill ya, teknik misalkan nanti kalau kita langsung diangkat gitu otomatis lebih patah, lebih lagi lah. Kita ya untuk pertama itu atur lalu lintas dulu. Pengamanan itu setelah ada petugas, misalkan ada relawan yang atau tugas yang lain atau relawan, nah itulah baru kita menangani itu juga bukan langsung kita menangani, kita tanyakan dulu, Pak saya dari relawan ini, misalnya relawan Rendan ingin menolong Bapak gimana? Oh iya Pak. Oh gitu ya. Iya, harus ada teknik ya, kita harus izin dulu. Ya, izin dulu, nggak langsung kita pegang gitu enggak. Nah, yang dirasakan mana Pak? Apa ada kaki-kakinya suruh gerakan? Oh ini Pak, ini patah. Oh kaki kanan misalnya patah, ini tidak bisa digerakkan. Nah, otomatis kalau gitu kita udah tahu tuh. Nah, kita bide, ya. Prosedurnya kita bide, kita. Jadi ini yang satu relawan yang Rendan yang lain bisa mengatur lalu lintas, yang satu bisa menyiapkan untuk PPPK-nya, bidenya, terus yang satu ambulannya, yang satu menanyakan identitasnya di mana, terus kita informasikan ke keluarganya. Jadi kita sudah mempunyai basic untuk relawan Karangpandan itu, yaitu sudah mempunyai dasar-dasarnya, kita sudah dilatih oleh diksar oleh Basarnas. Yaitu. Nah memang kita sudah Rendan itu berdiri bulan Januari. Wah mau ulang tahun. Sudah 4 tahun ini. Udah 5 tahun besok. 5 tahun besok itu udah ya, kita udah berusia 5 tahun ya. Kita sudah Rendan sudah berbadan hukum juga. Oh sudah. Jadi Sudah. ada bantuan dari pemerintah sudah. Ada. Tapi gini Mas, kalau ada masyarakat yang pengen membantu gimana? Enggak masalah. Ya kita terima. Kadang gini loh Mas,
waktu di TKP mau memberi, padahal kita sudah berkomitmen tidak menerima. Iya. Tapi mereka itu maksa, Mas. Maksa sampai mungkin kadang debat seperti itu. Akhirnya gini. Akhirnya gini, misalkan panjenengan ingin membantu monggo pinara Ke base camp. ke base camp. Jadi kita tidak melihat entah itu nominal entah itu apa. Kan kita juga ada otak operasional gitu. Jadi kita enggak tahu, Mas. Masa ada tahu-tahu orang itu jam 11 malam ngasih nyemplung nih jam pagi seperti itu. Jadi teman-teman nggak tahu nominalnya juga. Ada yang juga ngasih tahu-tahu mungkin pernah keluarganya ditolong. Ya. Tahu-tahu ke sini bawa ya gula, teh seperti itu. Nah, terus kalau dia bawa seperti itu, masa kita mau nolak? Gitu, Mas. Sampai dia pun nggak mau pergi loh, nggak kita terima. Oh. Padahal kita nggak menerima, Mang Mas. repot kayak gini. Nah. Enak masak ya. Malah berat. Oh iya. Ya, kita berharap semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Karang Pandan ya. Karena itu anugerah yang paling besar dari Allah ya sebenarnya kesehatan. Iya. Abu, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang kita lupakan. Kalau mau ingin join menjadi relawan, Facebook atau Instagram atau nomor telepon? Iya, boleh ya Mas? Boleh. Kalau mau join. Boleh. Mungkin ada teman-teman yang di luar sana Ya. itu bisa add di Facebook kami di Rendan Indonesia atau di Sedulur Rendan. Sedulur Rendan atau terus- Rendan Indonesia. Terus Instagram kita juga Rendan Indonesia. Rendan Indonesia. Nah, gitu. Kalau pengen gabung, pengen ikut berpartisipasi, misalkan saya tak ingin seperti Rendan, seperti saya suka menolong itu, kita gabung aja, kita welcome lah. Kita gabung di Rendan, kita nanti ikut evakuasi seperti itu. Ya, syaratnya hanya satu, Napa nih Mas? ikhlas menolong saja. Ya. Jadi nggak banyak syarat. Iya. Nanti kita yang lama-lama ini nggak nyeleksi, yang nyeleksi nanti alam dan waktu. Jadi we mlebu relawan ini tenanan pora ya bukan kita yang menilai. Iya. Begitu. Jadi seleksi alam aja. Apa blarak apa tenanan nanti kelihatan. Iya. Seperti itu. Tapi rata-rata cowok nih. Cewek ada. Cewek banyak juga. Cewek banyak. Cewek banyak. Jadi ketemu tuh. Ya mantuk, Pak. Karena malam ya. Malam tuh, Pak. Bu. Ora penak. Gitu ya. Abu. Oke ya. Matur suwun sangat konco-konco relawan Karang Pandan. Yang jelas konco kenje semuanya yang menyaksikan channel ini semoga juga tergerak lah ya. Iya. Bagaimana di luar sana ternyata ada orang-orang yang sangat peduli sekali dengan kemanusiaan yang tanpa mengharap imbalan seperti itu. Ya oke ya ya. Ya pokoknya jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara subscribe, Like, komen dan juga share. di YouTube channel Berbagi Cerita. Cerita.